Baik, selamat pagi. Kali ini kita akan melanjutkan materi bab 6, yaitu tentang analisis dari deret berkala. Ya. Kita lanjut. Nah, kita akan membahas sedikit tentang pengertian dari deret berkala. Deret berkala atau yang dikenal dengan yang namanya time series dalam bahasa Inggris merupakan data dari suatu kejadian menurut waktu aktual data yang bersifat historikal. Untuk melihat perkembangan atau yang disebut dengan tren itu bersifat naik atau bersifat turun, ya. Jadi deret berkala ini merupakan perkumpulan data dari suatu kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Kita akan melihat perkembangannya, apakah perkembangannya itu naik atau turun. Nah, tujuan untuk melihat perkembangan ini sebagai perencanaan di bidang operasional, yaitu di bidang produksi, di bidang pemasaran, di bidang keuangan maupun di bidang lainnya, ya. Pembagian dari deret berkala itu sendiri. Deret berkala atau time series ini dibagi menjadi 4 kategorial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama dikenal dengan yang namanya tren sekuler. Yang kedua dikenal dengan namanya variasi musim. Yang ketiga dikenal dengan namanya variasi siklus, atau di buku-buku biasa sebutnya variasi siklis. Yang terakhir yaitu adalah variasi random, ya. Nah, tren sekuler, ya, kita akan bahas yang pertama. Nanti kita akan bahas empat-empatnya ini, kita akan bahas, tapi kita akan bahas satu-satu. Yaitu yang pertama adalah tren sekuler terlebih dahulu. Nah, tren sekuler merupakan kecenderungan yang bersifat naik atau turun dalam bentuk waktu yang bersifat jangka panjang, yang diperoleh berdasarkan dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu, dan nilainya cukup rata atau mulus. Nah, tren ini dibagi menjadi dua, yaitu ada tren positif dan tren negatif. Nah, kekuatan yang dapat mampu mengubah tren sekuler ini adalah bentuk dari ukuran populasi, yaitu data pengamatan, kemudian harga atau price, kemudian perkembangan dari teknologi, dan perkembangan dari produktivitas, ya. Kalau kita lihat dalam bentuk contoh, nah contoh tren seperti ini. Ini ada tren positif, ini ada tren negatif. Ada dua garis yang membagi, yaitu ada garis horizontal yang ditandai dengan X, kemudian garis vertikal yang ditandai dengan Y. Jika berbentuk seperti ini dari kecil ke tinggi, dari rendah ke tinggi, maka ini bentuknya trennya positif. Tapi kalau bentuknya seperti ini dari tinggi ke rendah, maka itu trennya negatif. Ini bentuk dari pembagian dari tren positif maupun tren negatif, ya. Jadi dibagi ada dua garis, ya, ada dua garis, yaitu ada garis vertikal, yaitu ada Y, kemudian ada garis horizontal yang dibentuk dari X, ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk menganalisis sebuah perkembangan atau analisis sebuah tren, maka akan diperlukan beberapa metode sebagai berikut. Yang pertama ada metode semi rata-rata. Yang kedua ada metode kuadrat terkecil. Yang ketiga ada metode tren kuadratik. Yang keempat ada tren eksponensial, ya. Nah, nanti untuk materi ini, untuk perkembangan analisis tren, nanti untuk secara luas nanti akan dijabarkan di mata kuliah yang lebih lanjut di penganggaran perusahaan, ya. Di sini di bagian time series ini kita hanya jelasin 4 ini saja, ya. Oke, kita akan mulai satu persatu. Kita akan mulai dari semi rata-rata. Nah, untuk tren semi rata-rata, ya, untuk mengerjakan sebuah pekerjaan yaitu tren semi rata-rata ini dibagi menjadi beberapa step yang perlu dikerjakan sebagai berikut. Yang pertama, step yang harus pertama kali dilakukan yaitu adalah membagi data menjadi dua bagian, ya.
Jadi dari total data nanti akan kita split menjadi dua bagian. Tahun dasar atau 0, ya, tahun dasar atau 0 akan ditentukan di tengah-tengah bagian. Ya. Masing-masing bagian akan ditentukan nilai X, nilai semi total, dan nilai semi rata-rata. Ya. Jadi ada 3 step untuk mengerjakan tren semi rata-rata sebelum kita merumuskan persamaan tren. Ya. Kita akan memulai dari 3 ini terlebih dahulu, yaitu kita bagi datanya menjadi 2. Tahun dasar atau 0 kita akan ditentukan di tengah-tengah bagian. Kemudian masing-masing bagian akan ditentukan nilai X-nya, semi total maupun semi rata-ratanya. Ya, 3 step ini akan membagi untuk pengerjaan dari tren semi rata-rata ini. Setelah ini dikerjakan, maka kita akan merumuskan yang namanya persamaan tren, yaitu persamaan trennya adalah sebagai berikut. Y sama dengan A plus PX, di mana A sama dengan rata-rata dari kelompok 1, P sama dengan rata-rata kelompok 2 dibagi dengan rata-rata kelompok 2 dikurangi rata-rata kelompok 1, kemudian dibagi dengan N. N sama dengan jumlah data masing-masing bagian. X sama dengan nilai yang ditentukan berdasarkan tahun dasar. Ya. Jadi inilah step-step pengerjaan untuk tren semi rata-rata. Ya. Berikut ini untuk dari tren semi rata-rata akan dibagi menjadi 3 model contoh perhitungan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah data genap kelompok ganjil, ditandai dengan 1. Kemudian ada data genap kelompok genap, ditandai dengan 2. Yang terakhir ada data ganjil yang ditandai dengan 3. Ya. Jadi ada data genap kelompok ganjil, data genap kelompok genap, dan data ganjil. Ya, ditandai 1, 2, dan 3. Jadi ada 3 contoh untuk pengerjaan tren semi rata-rata dibagi berdasarkan ketentuan sebagai berikut. Ya, seperti ini. Ya. Nah, silakan dilihat baik-baik, ya. Oke, baik. Sebelum kita akan mulai, sebelum kita akan lebih lanjut, ya, kita akan melihat contoh ini, ya, data genap kelompok ganjil yang itu 1, ya. Kita akan lihat ini, ya, terlebih dahulu. Nah, inilah contoh soal data genap kelompok ganjil 1, ya. Data genap kelompok ganjil 1. Kenapa dikatakan data genap kelompok ganjil? Kalau dibagi 2 bagian, ya, maka setiap bagian itu mempunyai angka ganjil 1, 2, 3, ganjil kan? Kemudian data genap di sini itu ada totalan datanya, yaitu ada 6 tahun di sini. Ya, ada 6 tahun. Jadi kelihatannya inilah pembagian dari data genap kelompok ganjil, di mana data genapnya terdiri dari 6 tahun, 15, 16, 17, 18, 19, 2020. Itu ada 6 tahun. Ya. Kemudian kelompok ganjil, di mana setiap kelompok itu mempunyai data ganjil, ya. Dimana di sini ada 1, 2, 3, kemudian di sini ada 1, 2, 3. Jadi di sini ada pembagian untuk data genap kelompok ganjil. Itu maksudnya, ya, untuk pembahasan dari data genap kelompok ganjil itu seperti itu, ya. Oke, kita akan masuk ke contoh, di mana di sini dibagi menjadi beberapa bagian, ya. Akan saya jelaskan per bagian. Nah, ada sebuah contoh di mana ada terdiri dari 6 tahun, yaitu 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Di mana ada data pelanggan atau data yang disebutkan dengan nilai Y, ya, nilai Y. Ini data pelanggan ini nilai Y, ya. Di mana ada
4,2 untuk 2015, 2016 5,0, 2017 5,6, 2018 6,1, 2019 6,7, 2020 7,2. Jadi ini adalah tahun dan ini adalah data pelanggan atau yang biasa disebut dengan nilai Y. Baik, kita akan mulai ke stepnya ya. Stepnya di mana kita akan membagi data menjadi dua bagian ya. Sudah lihat ada garis yang saya bold hitam di sini. Ini kita membagi data menjadi dua bagian. Ini data bagian 1, ini data bagian 2. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ya, seperti itu. Pak, apakah boleh dibalik ini 2, ini 1? Nggak bisa ya. Dimana tahun yang terkecil itu adalah kelompok 1. Ini adalah kelompok 2. Jadi tidak bisa diputar balik. Ya, tidak bisa diputar balik. Oke. Kemudian tahun dasar ditentukan daripada tengah-tengah bagian. Nah, kita akan menentukan tahun dasarnya di tengah-tengah kan. Tengah-tengah ini adalah angka 0 di sini di 2016. Jadi 0 itu ya. Jadi tahun dasar itu adalah menentukan penilaian X ya. Dimana tahun dasar diletakkan di tengah-tengah bagian. Jadi di sini 0. Jika mundur berarti sifatnya negatif ya. Mundur. Ini mundur. Jika tahunnya mundur maka sifatnya ada negatif, jadi negatif 1 di sini. Jika maju maka ada 1, 2, 3 dan 4. Dan seperti itu. Ya. Jadi kita sudah mengerjakan 2 step ya, 2 step. Yang pertama kita membagi dua kelompok menjadi dua bagian, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Kemudian kita meletakkan tahun dasar atau 0 di tengah-tengah bagian. Di tengah di sini. Pak, apakah boleh nolnya 2? Tidak, nolnya hanya 1 di sini. Ketika sudah diletakkan 0, maka kalau kita mundur itu akan menjadi negatif. Kalau kita akan maju menjadi angka yang positif. Ya. Pak, kalau 2021 berapa? 2021 ya 5. Pak, kalau 2014 berarti negatif 2 dan seterusnya. Seperti itu, ya. Oke. Yang ketiga, ya, di sini dikatakan masing-masing bagian akan kita tentukan nilai X, nilai semi total dan semi rata-rata. X sudah kita tentukan di sini ya. Ini nilai X. Kemudian untuk semi total merupakan penjumlahan dari 3 ini. 4,2 ditambah 5,0 ditambah 5,6 hasilnya adalah 14,8. Sedangkan 6,1 ditambah 6,7 ditambah 7,2 hasilnya adalah 20. Ya. Itu untuk pengerjaan dari semi total. Nah, untuk pengerjaan dari semi rata-rata ya, Nah, untuk pengerjaan dari semi rata-rata ini, semi total dibagikan dengan jumlah data setiap bagian. Jumlah data setiap bagian itu ada 3. Ya, dimana ini ada 1, 2, 3 1, 2, 3 14,8 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 4,93333 yang saya bulatkan menjadi 4,93. Sedangkan yang satunya lagi 20 dibagi 3 hasilnya adalah 6,6666667 yang saya bulatkan menjadi 6,67 ya. Oke. Jadi kita sudah mendapatkan hasil yang tabel ini berdasarkan petunjuk dari 3 ini ya. Nah, setelah itu kita akan merumuskan persamaan tren, di mana persamaan tren sama Y sama dengan A plus PX ya. Di mana nilai A merupakan rata-rata dari kelompok 1. Jadi ngambil dari semi rata-rata di sini 4,93 adalah nilai A. Sedangkan untuk nilai B itu adalah rata-rata kelompok 2 dikurangi dengan rata-rata kelompok 1 dibagi dengan N. N dimana adalah jumlah data masing-masing bagian. Sehingga 6,67 dikurangi dengan 4,93
dibagi dengan 3 sama dengan hasilnya adalah 0,58. Dimana kalau kita tulis persamaannya ke dalam angka, Y sama dengan A plus BX, dimana Y sama dengan 4,93 ditambah dengan 0,58X ya. Jadilah tren semi rata-rata untuk soal 1, yaitu dimana Y sama dengan 4,93 ditambah dengan 0,58X ya. Inilah soal persamaannya, bentuk persamaan. Baik, kita akan lanjut ya. Lanjut yang berikutnya adalah data genap kelompok genap yang kedua. Nah, data genap kelompok genap ya, dimana datanya jumlahnya genap ya, berarti di sini ada kebetulan pas di sini ada 4. Kemudian data genap kelompok genap, dimana setiap bagian itu ada angka genap 1 2 1 2 ya. Kemudian sifatnya genap ya, jadi seperti ini. Itu yang contoh soal yang kedua, data genap kelompok genap. Diketahui sebuah soal ada 4 tahun, yaitu ada 2017, 2018, 2019, 2020 ya, masih menggunakan data pelanggan yang adalah disimbolkan itu adalah Y ya, dimana 2017 itu ada 5,6, kemudian 2018 adalah 6,1, 2019 adalah 6,7, kemudian 2020 yaitu 7,2 ya. Nah, stepnya masih sama dengan yang di sini ya, masih sama pengerjaannya. Walaupun contohnya berbeda, tapi caranya masih sama, yaitu kita akan membagi data menjadi 2 bagian ya. Nah, di sini terlihat di antara 2018 dan 2019 di sini ada garis bawah hitam yang telah dibagi di sini ya, dibagi ya. Jadi telah terbagi 2 kelompok bagian sama besar, yang ini kelompok 1 dan yang ini kelompok 2. Nah, yang sulit adalah berikutnya, tahun dasar atau 0 ditentukan di tengah-tengah bagian. Nah Pak, ini tengah-tengah bagiannya berarti di antara 2017 dan 2018 toh? Ya, betul sekali, Anda benar. Nah, karena sulit sekali menentukan di antara 17 dan 2018 adalah 0, maka kamu bisa lihat di bagian di sini. Ini sudah saya tandai di sini. Ya, di mana kita akan menghitung kalau 0 berarti berada di posisi di garis ini di antara 17 dan 18 di sini. Ketika lompat ke 17 maka adalah negatif 1. Kalau loncat ke 2018 maka akan menjadi 1. Nah, ketika 2018 ke 2019 ada tengah-tengahnya toh, itu 2. Garis ini adalah 2. Loncat ke 2019 adalah 3, maka di sini adalah 3. Di antara 2019 dan 2020 itu di garis ini ada 4. Loncat ke 2020 ada 5. Pak, kalau 2016 berarti ada negatif 3, karena 2016 di tengah-tengahnya antara 2016 dan 2017 itu adalah negatif 2. Baru 2016 ada negatif 3. Pak, kalau 2021 ya berarti kita tinggal jumlahkan aja. Di antara 2020 dan 2021 ada garis toh, berarti itu 6. Kalau 2021 berarti itu ada 7. Jadi bentuk X adalah negatif 1, 1, 3, dan 5 ya. Kemudian kita akan menentukan nilai semi total dan semi rata-rata. Yang semi total berarti diperoleh dari penjumlahan 2 ini dan penjumlahan 2 ini masing-masing. 5,6 ditambah 6,1 hasilnya adalah 11,7. Sedangkan 6,7 ditambah 7,2 hasilnya adalah 13,9 ya. Pak, kalau untuk rata-rata ya rata-rata 11,7 dibagi menjadi 2, yaitu hasilnya adalah 5,85.
Kemudian yang ini adalah 13,9 dibagi menjadi 2, yaitu hasilnya adalah 6,95. Maka kalau kita akan tulis ke dalam sebuah persamaan, Y sama dengan A plus BX, ya. Y sama dengan A plus BX, di mana A adalah rata-rata dari kelompok 1, yaitu A sama dengan 5,85. Sedangkan B sama dengan rata-rata dari kelompok 2 dikurangi dengan rata-rata kelompok 1. Kemudian dibagi dengan N, di mana N itu adalah jumlah data masing-masing bagian, ya. 6,95 dikurangi dengan 5,85, lalu kemudian dibagi dengan 2, hasilnya adalah 0,55. Maka kalau kita tulis persamaan ini ke dalam angka, maka Y sama dengan 5,85 ditambah dengan 0,55x. Inilah diperoleh hasil dari persamaan dari soal data genap kelompok genap, yaitu untuk persamaan ini, yaitu ada Y sama dengan 5,85 ditambah 0,55x. Ya. Oke. Lanjut, kita lanjut yang ke soal ketiga, yaitu adalah data ganjil, ya, data ganjil. Nah, kelihatan data ganjil, ya, sudah pasti ini, ya, ganjil. Sebenarnya data ganjil itu hanya penyajiannya 5 tahun, yaitu 16, 17, 18, 19, 20. Ya, 20. Kemudian datanya juga ganjil, ini 3. Pak, kok di tabel 2018 nya 2 ya? Iya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Oke, ini untuk contoh soal ini itu tren yang bentuknya adalah data ganjil. Nah, ketika kalau 2018 nya 1, kita akan sulit membaginya. Kalau kita membagi dalam tutorial seperti ini, membagi data jadi 2 bagian, akan sangat sulit ya, karena garisnya nanti akan berada di tengah-tengah angka 2018 di sini harusnya. Oleh karena itu jadi agak sulit kan, jadi kita akan mempermudah caranya. Jadi sebagian 2018 akan masuk ke kelompok 1, sebagian 2018 akan masuk ke kelompok 2, sehingga makanya nanti 2018 terbagi menjadi 2 agar data dapat terbagi menjadi 2 bagian di sini. Ya, datanya akan menjadi 2 bagian. Nah, ketika menggunakan menghitung nilai tahun dasar, ya, tahun dasar ini soalnya masih ini ya, dimana ini tahun, kemudian ini ada data penjualan atau Y ya, kurang lebih masih sama dengan yang sebelumnya, cuman bentuknya 5 tahun saja. Ya, ketika kita menentukan nilai X masih sama ya bentuknya di tengah-tengah data, maka di sini adalah 0, mundur kita negatif 1. Ketika ini maju menjadi 1, Pak, kok berikutnya 1 lagi? Karena ini masih sama-sama 2018. Jadi ini 1, ini juga 1. Setelah berpindah tahun baru naik angkanya 2 dan 3. Untuk semi total caranya masih sama, penjumlahan dari 3 ini juga sama penjumlahan dari 3 ini ya. Untuk semi rata-rata 16,7 dibagi 3 5,57, 20 bagi 3 6,67. Ketika kita menulis ke dalam sebuah persamaan, maka Y sama dengan A plus BX, di mana A itu adalah 5,57, B itu adalah 6,67 dikurang dengan 5,57 dibagi dengan 3, hasilnya ada 0,37 ya. Maka kita akan tulis dalam sebuah angka, Y sama dengan 5,57 plus 0,37x. Inilah jawaban untuk data ganjil untuk bagian ketiga ya. Baik, silakan nanti bisa didiskusikan lebih lanjut nanti kalau jika ada pertanyaan. Oke, pertemuan saya akhiri dulu sampai di sini. Nanti akan berikutnya akan kita bahas tentang tren kuadrat terkecil ya. Kita stop sampai di sini ya. Seperti biasa, jika ada pertanyaan nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut ya. Oke, saya akhiri dulu pertemuan pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.